Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Di sini saya akan membahas penjelasan tentang materi grup. Oke, perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Wardani Syam dengan NIM 20700119018 dari kelas A Pendidikan Matematika 2019, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekarang kita perhatikan himpunan semua bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu disimbolkan dengan Z. Jadi himpunan bilangan bulat di sini itu semua bilangan bulat, meliputi yang positif maupun yang negatif. Nah, seperti ini, himpunan bilangan bulat itu dari himpunan bilangan positif yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif -1, -2, -3 dan seterusnya, yang dibatasi oleh angka 0. Nah, dan operasi penjumlahan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda plus. Mudah kita pahami bahwa bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan memenuhi kaidah-kaidah seperti berikut ini. Yang pertama, untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, maka A plus B elemen bilangan bulat. Nah, ini memenuhi sifat ketertutupan operasi penjumlahan. Yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen bilangan bulat, maka A dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, ini memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga, terdapat 0 elemen bilangan bulat. Untuk setiap A elemen bilangan bulat, maka 0 plus A sama dengan A sama dengan A plus 0. Memenuhi sifat adanya suatu elemen yang istimewa di bilangan bulat, yaitu 0. Yang keempat, untuk setiap A elemen bilangan bulat, terdapat B elemen bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan 0 sama dengan B tambah A. Untuk setiap elemen di bilangan bulat mempunyai pasangan pada bilangan bulat itu juga, yang apabila pasangan tersebut dioperasikan menghasilkan 0. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengatakan bahwa himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan membentuk suatu sistem. Nah, proses abstraksi dan pendefinisian struktur grup. Apakah hanya himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan saja yang memenuhi sifat atau kaidah 1-4 seperti di atas? Tentu saja tidak demikian. Sebagai contoh, bilangan Q terhadap operasi penjumlahan, bilangan real terhadap operasi penjumlahan, himpunan semua matriks yang berordo 2x2, yaitu matriks M yang berordo 2x2 yang meliputi bilangan real terhadap operasi penjumlahan matriks, dan lain sebagainya. Di dalam matematika, biasanya kita ingin melihat suatu jenis sistem secara luas. Oleh karena itu, untuk melihat dan mempelajari sistem seperti di atas, yaitu bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan secara luas, kita lakukan proses abstraksi dari sistem tersebut. Nah, ketika bilangan bulat diabstraksikan menjadi sebarang himpunan tak K dan operasi penjumlahan yang diabstraksikan menjadi sebarang operasi biner. Operasi biner yang disimbolkan
sebagai bintang. Definisi diberikan himpunan tak kosong G, dan pada G didefinisikan suatu operasi biner. Himpunan G disebut grup terhadap operasi biner jika memenuhi 4 sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap A, B elemen G, maka ketika dioperasikan A bintang B elemen G, maka memenuhi sifat tertutup. Yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen G, maka A bintang B dalam kurung, lalu bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Ini memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga, untuk setiap terdapat E, G elemen G, untuk setiap A elemen G, maka EG bintang A sama dengan A bintang EG, memenuhi eksistensi elemen netral EG. Yang terakhir, yang keempat, untuk setiap A elemen G terdapat B elemen G, maka A bintang B sama dengan EG sama dengan B bintang A, maka memenuhi eksistensi elemen inverse untuk setiap elemen di G. Grup G terhadap operasi biner secara ringkas dinotasikan dengan G untuk operasi biner. Jika operasi biner pada grup G bersifat komutatif, yakni memenuhi untuk setiap A, B elemen G, A bintang B sama dengan B bintang A, maka operasi biner terhadap grup G disebut grup abelian atau grup komutatif. Untuk efisiensi penulisan A bintang B secara singkat dapat ditulis AB apabila notasi singkat ini tidak menimbulkan kerancuan. Ya, jadi di sini kita bisa menuliskan langsung penulisan A bintang B, kita bisa langsung menuliskan dengan menulis AB jika notasi tersebut tidak menimbulkan kerancuan. Baik, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas beberapa contoh himpunan yang merupakan grup. Nah, contoh yang pertama yaitu periksalah apakah himpunan bilangan bulat atau disimbolkan dengan Z dengan operasi penjumlahan biasa merupakan suatu grup. Nah, berikut pembahasannya. Nah, baiklah, untuk pembahasannya kita harus menyelidiki beberapa hal. Yang pertama, kita akan memeriksa apakah bilangan bulat bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini kita ambil sebarang A, B elemen bilangan bulat. Jumlah dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat pula, sehingga A plus B pasti adalah elemen bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, kita akan memeriksa apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Nah, ambil sebarang A, B, C elemen bilangan bulat. Perhatikan bahwa A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Jadi, operasi penjumlahan tersebut bersifat asosiatif. Nah, yang ketiga, kita akan memeriksa apakah operasi biner terhadap bilangan bulat mempunyai unsur identitas.
terdapat 0 elemen bilangan bulat, sehingga untuk setiap A elemen bilangan bulat berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A. Jadi 0 merupakan unsur identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Dan langkah keempat ialah kita akan memeriksa apakah setiap A elemen bilangan bulat mempunyai suatu inverse. Nah, untuk setiap A elemen bilangan bulat terdapat minus A elemen bilangan bulat, sehingga A plus dalam kurung minus A itu sama dengan 0, dan sebaliknya minus A ditambah A sama dengan 0. Nah, jadi setiap unsur di bilangan bulat merupakan suatu inverse. Jadi dapat kita simpulkan, jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa operasi penjumlahan terhadap bilangan bulat merupakan suatu grup. Nah, baiklah teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa himpunan dengan operasi tertentu yang bukan merupakan grup. Nah, contohnya yaitu periksalah apakah himpunan bilangan asli atau disimbolkan dengan N dengan operasi pengurangan merupakan suatu grup. Nah, pembahasannya, jika himpunan bilangan asli tidak bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan. Untuk membuktikan hal ini, kita cukup memilih dua bilangan asli yang tidak memenuhi terhadap pernyataan tersebut. Nah, terdapat 2 dan 3 yang merupakan elemen bilangan asli. Tetapi 2 kurang 3 sama dengan min 1 elemen bilangan asli. Sedangkan ketika kita mengurangkan 3 kurang 2 itu hasilnya 1, bukan min 1 teman-teman. Jadi tidak sama jawabannya. Nah, dengan begini kita tidak perlu melakukan sifat-sifat lainnya. Kita tidak perlu melanjutkan pada sifat berikutnya. Jika suatu himpunan dengan operasi tertentu tidak memenuhi satu sifat saja, maka himpunan tersebut tidak mungkin membentuk grup teman-teman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi pengurangan terhadap bilangan asli itu bukan merupakan suatu grup. Jadi teman-teman, ketika satu saja sifat tidak memenuhi, maka operasi tersebut bukan merupakan suatu grup. Baiklah, sekarang kita masuk pada grup siklik. Di sini tertulis suatu orde dari suatu grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan, baik itu positif ataupun negatif, atau perkalian dari suatu unsur tetap dari grup tersebut. Nah, grup yang seperti itulah yang dinamakan grup siklik. Baiklah, kita membahas definisi 4.1 terhadap perkalian. Nah, grup G, grup yang dimana operasi perkalian terhadap grup G disebut siklik apabila ada elemen A, elemen G sedemikian hingga G sama dengan himpunan A pangkat N, di mana N merupakan himpunan bilangan bulat.
Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Kemudian, definisi 4.2 yaitu terhadap penjumlahan. Operasi penjumlahan terhadap grup G disebut siklik apabila ada elemen A merupakan elemen G. Sedemikian sehingga G, himpunan G sama dengan N kali A, di mana N adalah elemen bilangan bulat. Kemudian kita melangkah pada definisi 4.3. Misalkan operasi biner terhadap grup G adalah suatu grup dan A merupakan elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari operasi biner terhadap G. Jadi, yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Nah, kemudian definisi 4.4. Misalkan operasi biner terhadap G adalah suatu grup dan A merupakan elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A di mana A sama dengan G, maka subgrup tersebut dinamakan grup siklik. Baiklah, dengan kata lain, grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri. Nah, suatu grup siklik bisa beranggotakan terhingga banyaknya unsur. Bisa juga beranggotakan tak hingga unsur-unsur. Grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga dinamakan grup siklik berhingga, dan grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur tak berhingga dinamakan grup siklik tak hingga. Kemudian kita beralih lagi kepada contoh 4.1. Misalkan himpunan G itu misalkan G sama dengan -1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian terhadap G. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Nah, generator dari G -1, 1 adalah -1 dan 1. Kita uraikan yang -1, maka -1 pangkat N, di mana N adalah elemen bilangan bulat. Jadi -1 berpangkat 0, -1 pangkat 1, -1 pangkat 2, dan seterusnya, menghasilkan -1, -1. Karena -1 berpangkat apapun, hasilnya pasti adalah -1 atau 1. Kemudian untuk angka 1, misalkan 1 pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat, maka 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, dan seterusnya, itu hasilnya tetap 1. Jadi bilangan 1 yang berpangkat apapun itu, maka hasilnya tetap 1. Nah, generator -1 adalah membangun suatu grup siklik sehingga -1 sama dengan generator -1 sama dengan -1 dan 1. Generator 1 adalah membangun subgrup siklik sehingga generator 1 adalah 1 itu sendiri. Nah, kita beralih pada grup permutasi.
kita mengambil salah satu definisi, yaitu definisi 4.5. Suatu permutasi dari N unsur adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan N unsur ke himpunan itu sendiri. Untuk memudahkan, digunakan bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya hingga bilangan N untuk menyatakan himpunan N unsur. Maka permutasi A disajikan seperti berikut. Jadi, permutasi 1, 2, 3, dan seterusnya, maka 1, 2, 3, dan seterusnya hingga angka N. Kita beralih pada contoh. Untuk grup permutasi, kita daftarkan sebuah permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menetapkan A1 permutasi 1 sama dengan 2, permutasi 2 sama dengan 3, permutasi 3 sama dengan 1, dan permutasi 4 sama dengan 4. Atau untuk menunjukkan korespondensi ini, dapat menuliskan permutasi A dengan membentuk barisan sebagai berikut. Kan himpunannya itu 1 sampai 4 secara berurut. Nah, kemudian kita sesuaikan letaknya sesuai permutasi-permutasi tadi, maka jadinya A sama dengan 1, 2, 3, 4, di bawahnya 2, 3, 1, 4. Nah, mari kita bahas soal-soal yang berhubungan dengan materi yang tadi saya bawakan. Yang pertama, tunjukkan apakah operasi penjumlahan dan perkalian terhadap bilangan Q memenuhi sifat-sifat hukum operasi biner. Jawabannya, untuk setiap A, B, C elemen Q, maka A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Begitupun pada operasi perkalian, untuk setiap A, B, C elemen Q, maka dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang kedua, sifat komutatifnya. Untuk setiap A, B elemen Q, maka A plus B sama dengan B plus A. Begitupun pada operasi perkalian, untuk setiap A, B elemen Q, maka A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, unsur identitasnya. Terdapat E sama dengan 0 elemen Q, sedemikian sehingga A tambah B sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Untuk setiap A elemen Q. Kemudian terdapat E sama dengan 1 elemen Q, sedemikian sehingga A plus B sama dengan 1 kali A sama dengan A. Untuk setiap A elemen Q. Kemudian kita menguji unsur inverse, yaitu A tambah A inverse sama dengan C. Atau sama dengan C. Untuk setiap A elemen Q, sedemikian sehingga A inverse sama dengan minus A elemen Q, sedemikian sehingga A plus min A sama dengan 0 sama dengan min A plus A. Untuk operasi perkalian tidak memiliki inverse karena tidak ada inverse dalam operasi perkalian. Kemudian hukum pencoretan kiri. Nah,
terdapat A plus B sama dengan A plus C. Maka B sama dengan C. Itu memenuhi. Kemudian untuk operasi perkaliannya sendiri, jika A kali B, maka A kali B. Sehingga B sama dengan C. Itu tidak memenuhi. Yang menyangkalnya adalah 0 kali 3 sama dengan 0 kali 4, maka 3 tidak sama dengan 4. Selanjutnya, hukum pencoretan kanan. Dalam operasi penjumlahan, jika B tambah A sama dengan C tambah A, maka B sama dengan C. Itu memenuhi. Pada operasi perkalian, jika B kali A sama dengan C kali A, maka B sama dengan C, ini tidak memenuhi. Yang menyangkal itu ialah apabila 1 kali 0 sama dengan 2 kali 0, tentu saja 1 tidak sama dengan 2. Kemudian identitas kiri. Pada operasi penjumlahan terdapat E sama dengan 0 elemen Q sehingga untuk setiap A elemen Q maka A tambah 0 sama dengan A. Kemudian untuk operasi perkalian terdapat E sama dengan 1 elemen Q sehingga untuk setiap A elemen Q maka A kali 1 sama dengan A. Kemudian untuk identitas kanan pada operasi penjumlahan terdapat E sama dengan 0 elemen Q sehingga untuk setiap A elemen Q maka 0 tambah A sama dengan A. Kemudian untuk operasi perkaliannya terdapat E sama dengan 1 elemen Q sehingga untuk setiap A elemen Q maka 1 kali A sama dengan A. Kemudian distributif kiri pada operasi penjumlahan dan perkalian untuk setiap A, B, C elemen Q maka A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Memenuhi untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang terakhir distributif kanan. Untuk setiap A, B, C elemen Q maka B tambah C kali A sama dengan B kali A tambah C kali A. Ini juga memenuhi untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk soal berikutnya, di sini buktikan bahwa jika G grup terhingga berorde N dan A anggota dari G dengan TA sama dengan N, maka G siklik. Jadi kita diminta di sini pada soal ini untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. Nah, akan dibuktikan misalkan G grup terhingga dan 0G sama dengan N. A elemen G dengan TA sama dengan N yaitu A pangkat E sama dengan E. Misalkan dibentuk subgrup dari G yaitu A, yaitu himpunan A, yaitu A, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya hingga A pangkat N sama dengan E. Elemen-elemen dari A tidak ada yang sama sebab jika ada yang sama misalnya A pangkat T sama dengan A pangkat R dengan 0 kecil r kecil t kecil n, maka A pangkat
T kurang R sama dengan E. Dengan 0 kecil T kurang R kecil N. Hal ini tidak mungkin karena TA sama dengan N elemen bilangan bulat positif terkecil, sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan E. Maka TA sama dengan N. Karena A subgrup dari G dan 0G sama dengan N, maka G sama dengan A. A adalah suatu grup siklik dengan generator A, maka demikian pula untuk G. Jadi, G adalah grup terhingga berorde N dan ada A elemen G dengan TA sama dengan N. Maka, jadi terbukti bahwa G adalah siklik. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terdapat pada cara pengucapan saya, dan terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.